Ya, Rahman wazannya fa'lan, Rahim wazannya fa'il. Makanya ini uniknya bahasa Arab. Makanya sulit kita mendalami Al-Quran dengan detail kalau terkendala dengan bahasa Arab. Makanya kenapa di surat Yusuf Allah berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Agar apa? Agar kalian berakal. Ya, jadi kalau belum bisa bahasa Arab sulit untuk ya mendalami, bukan nggak bisa, sulit. Nah, makanya kita perlu belajar ini kan. Nah, wazan fa'lan ya dalam bahasa Arab maknanya dua. Bisa penuh banget, bisa kosong banget. Contohnya ketika saya pagi tadi belum sarapan. Kalau pagi belum sarapan, kira-kira jam segini apa yang terjadi? Lapar. Nah, apa bahasa Arabnya lapar dalam bahasa Arab? Ja'i'. Ya, kalau ju' itu rasa laparnya. Kalau orang yang lapar, ja'i'un, ja'i'. Nah, kalau dari kemarin saya belum sempat makan sampai sekarang. Nah, perhatikan perut saya kan kosong banget, nggak ada isinya. Nah, itu namanya jaw'an. Jaw'anu, rahmanu, jaw'anu, fa'lanu. Nah, itu satu akar kata. Kalau ja'i'un itu biasa, lapar biasa. Nah, kalau kemudian saya makan, ya makan 3 centong. Ya, tapi kapasitas perutnya itu 10 centong. Nah, tapi kan sudah lumayan kan? Ya, sudah kenyang lah itu. Ya, sudah kenyang. Ya, kenapa kan kata Nabi itu makan itu untuk sekedar menegakkan tulang punggung. Kalau nggak bisa, yang maksimal sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara. Nah, itu kan kalau kapasitasnya 10, 3 udah cukup lah itu. Ya, kalau ditambahin kan koma, itu nggak bisa 1, nanti jadi 4 lebih. Nah, saya kenyang. Apa bahasa Arabnya kenyang? Ya, syabi'. Syabi' orangnya. Ya, orangnya syabi'. Tapi kalau tadi kapasitasnya 10, saya kasih 11 centong. Penuh dan meluap-luap itu sampai di tenggorokan nggak bisa masuk. Namanya apa? Syab'an. Ya, syab'an. Makanya Nabi Musa ketika mendatangi kaumnya dan ternyata kaumnya sedang menyembah patung anak sapi. Wa raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Ghadban. Apa artinya ghadban? Marah yang marahnya itu meluap-luap, penuh. Kalau ghadib itu sekedar marah, tapi kalau ghadban itu marahnya. Ya, makanya sampai saudaranya saja Nabi Harun ditarik jenggotnya itu. Ya, karena saking meluapnya. Nah, maka Rahman berarti rahmat Allah yang penuh, saking penuhnya itu meluap-luap. Dan luapan rahmat Allah itu tidak hanya dinikmati oleh yang beriman saja. Bahkan yang tidak beriman pun mendapatkan luapan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ceritanya begitu. Kenapa Rahman itu berlaku untuk semuanya? Bukan ujuk-ujuk berlaku untuk semuanya, tapi karena maknanya itu penuh dan meluap-luap. Ya, saking penuh dan meluap-luapnya sampai yang mendapatkan curahan rahmatnya bukan hanya orang beriman saja, tapi yang tidak beriman pun mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pertanyaannya, kalau saya tadi yang makan 11 centong itu sampai perut itu penuh, kira-kira apakah saya besoknya masih butuh makan lagi atau selamanya nggak butuh makan? Ya, kalau mati sih nggak butuh makan kan, kesel gitu. Tapi kalau masih hidup, besoknya butuh makan nggak? Ya. Nabi Musa yang marah itu, yang meluap-luap, apakah kemudian tetap marahnya kayak begitu? Atau bisa hilang? Bisa hilang. Nah, berarti wazan fa'lan adalah pola yang maknanya tidak permanen, maknanya tidak tetap. Berarti Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman apakah selama-lamanya? Tidak. Di mana?
di dunia saja. Kan rahmat Allah bagi orang-orang kafir ya kan hanya di dunia saja kan? Ya, karena dia bersifat sementara. Ya bisa dipahami makna rahman. Ya kadang kita itu sukanya ujungnya, tapi prosesnya nggak tahu. Ya padahal yang namanya penuntut ilmu itu harus tahu proses. Ya kalau ada orang yang suka wisata kuliner, ya bahkan dia punya ya rumah makan favorit, makan 10 tahun di situ, tapi suruh bikin makanan yang dia sukai, nggak bisa dia. Padahal 10 tahun loh nongkrong di situ makan. Ya kenapa? Karena hanya menunggu hasil. Tapi kalau ada anak magang di situ, ya sepekan saja magang belajar bagaimana cara masaknya, bisa nggak menghasilkan masakan yang sama seperti yang dimasak di situ? Bisa. Nah itu bedanya mereka yang belajar menuntut ilmu dengan yang siap menerima hasil akhir. Makanya biasanya kajian itu seperti orang yang makan di restoran atau orang yang makan di restoran. Nggak tahu, kalau ummahat ketika mengkaji ilmu itu, ikut kajian majelis taklim, itu seperti orang yang makan di restoran atau orang yang makan di restoran. Suka yang mana, makan atau makan? Ya kalau makan berat, ya dia disuruh-suruh kan, loh, disuruh motong ini, disuruh. Tapi kalau tinggal makan kan nggak mungkin disuruh-suruh sama kokinya kan, oh, disediakan saja. Lah kebanyakan ya majelis taklim itu isinya makan di restoran. Artinya pas 10 tahun tapi nggak jadi pinter-pinter, karena dikasih saja akhirnya, nggak pernah diajari prosesnya. Nah saya pengen ya kita itu makan, nah gitu. Makanya saya jelaskan prosesnya, nah agar ya suatu saat itu ya bisa menjelaskan kepada yang lain. Ya bukan ini maknanya begini loh itu, tapi kayak gimana prosesnya? Ya pokoknya begitu. Ya dia bisa jadi komentator, enak banget ini makanannya, mantap gitu. Ya tapi bahannya gimana, prosesnya dia nggak tahu. Ya berarti kalau sekarang disuruh menerangkan makna Ar-Rahman, kok bisa Ar-Rahman itu ya untuk semua makhluknya Allah, beriman atau tidak beriman? Ya gimana? Karena dia ikut pola fa'lan yang artinya bisa kosong, bisa penuh. Dan kalau penuh itu meluap-luap, saking luapan rahmat Allah itu luar biasa, sampai-sampai yang tidak beriman pun mendapatkan rahmatnya. Tapi apakah selamanya? Tidak, ya dia hanya sementara. Di mana? Di dunia saja.